Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jemaah pengajian Masjid Sejak, khususnya Senin sore, dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita bisa tolakul ilmi, sharing bersama dalam rangka mengkaji dan memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, memang tema setiap Senin sudah ketiga ini selalu kita membahas tema perbedaan fikih yang terjadi di kalangan umat. Hal ini bukan untuk mencari pembenaran diri kita, tapi kita perlu memahami sehingga kita akan bisa mengerti dan bertoleransi di antara umat Islam. Dan fikih memang berbeda. Dalam sebuah ungkapan Imam Madhab dikatakan, man la yasumul ikhtilaf la ya'riful fiqh. Orang yang tidak mencium bau ikhtilaf, maka sebenarnya dia tidak tahu fikih. Berarti fikih itu ada ikhtilaf, itu biasa. Dengan ikhtilaf itu kata Musbah membuat kita mudah, karena kita bisa memilih mana yang bisa kita mau. Jadi enak kata Musbah ya. Tapi tentu kita perlu tahu dalilnya masing-masing dan kita bisa memilih mana yang menurut kita paling sesuai, paling kita minati, paling benar untuk kita. Silahkan Bapak Ibu rahimahullah, nanti akan ada tanya jawab, insya Allah kita akhiri jam lebih seperempat lah, ada 1 jam untuk menjawab. Kita mulai dari pengertian dulu, cuma satu di sini ya. Kunut itu artinya berdiri lama. Sesuai dengan pengertian kunut pada hadis afdhalus sholati tulul kunut, sholat yang paling utama itu adalah kunut, yaitu berdiri lama. Penata yang utuh itu punya makna berdiri lama, sehingga nanti kalau sholat malam sendirian membaca surat Al-Baqarah masih nambah lagi surat Al-Imran dan seterusnya. Tapi kalau sholat jamaah Nabi meringankan, tidak lama-lama. Bahkan kalau ada sholat jamaah yang lama, Nabi menegurnya, karena di belakang mungkin ada orang tua, ada anak-anak. Tapi kalau sendirian silahkan. Maka kalau sekarang ada jamaah lama, khawatir nanti jamaahnya pergi meninggalkannya, terlalu lama soalnya. Kalau jadi imam nanti yang cepat-cepat saja. Yang paling diminati itu surat Al-Ikhlas sama surat Al-Kautsar ya. Itu paling waris, itu paling enak kalau pakai. Tapi kunut di sini ada berdiri lama. Kemudian kunut itu pernah dilakukan oleh Nabi sebulan penuh. Apa latar belakang kunut dilakukan Nabi? Nabi itu kunut, di sini kunut istilah itu adalah berdiri dengan doa tertentu setelah rukuk terakhir. Itu namanya kunut. Meskipun nanti sebagian ulama kunut tidak harus berdiri. Ternyata beberapa ulama membaca kunut itu ketika rukuk terakhir, bukan berdiri setelah rukuk. Tapi yang umum adalah kunut itu dilakukan setelah berdiri i'tidal pada waktu setelah rukuk terakhir. Itu namanya kunut. Jadi kalau sholat 4 rakaat ya setelah 4 rakaat itu, dan Nabi 1 bulan penuh itu kunut ya, pada rakaat terakhir atau i'tidal terakhir. 5 waktu full sebulan penuh. Mengapa? Karena waktu itu ada sekelompok orang datang menghadap Nabi mengaku
seluruh desanya atau kaum yang masuk Islam butuh pendidikan dan pengajaran. Maka Nabi mengutus 70 orang sahabat. Tapi ternyata sampai di Bir Ma'unah, sahabat itu dibantai oleh mereka. Ternyata mereka bohong. Mereka ternyata ingin menghancurkan Islam dengan cara membasmi atau membantai 70 orang sahabat hafid yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai manusia Nabi sangat marah. Karena marah itulah kemudian Nabi sholat, lalu setiap sholat itu ada kunut dengan mendoakan kecelakaan terhadap orang-orang yang membunuh para sahabat itu. Setiap sholat maghrib, isya, duhur, maghrib, asar, maghrib, isya, subuh full itu kunut dengan menyebut langsung nama tokoh-tokoh kabilah tersebut yang mereka membunuh para sahabat itu. Sebagian riwayat menyebutkan beliau berdoa saat rukuk, sebagian riwayat menyebutkan berdoa saat bangkit dari rukuk, maksudnya itu setelah rukuk atau iktidal itu. Tetapi yang kuat di antara dalil itu adalah bahwa yang namanya kunut itu dilakukan saat iktidal terakhir, dan Nabi lakukan itu sebulan penuh dengan doa kecelakaan terhadap mereka yang telah membunuh para sahabat itu. Jadi doanya sudah jelek. Jadi semoga kecelakaan, laknat Allah, adab Allah, begitulah doanya pada waktu itu. Karena itulah maka turun surat Al-Imran ayat 1829 yang melarang Rasul mendoakan kejelekan. Sebab Rasul SAW, Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang mana umatnya langsung diazab oleh Allah. Dulu sudah pernah kita bahas ini. Tapi sejak awal Nabi Muhammad minta agar umatnya ini ditangguhkan. Kalau berdosa itu diberi kesempatan untuk bertobat. Maka kalau ada orang itu awet hidupnya, padahal dia jahat, barangkali itu Allah beri kesempatan biar dia bertobat. Tapi tobat-tobat malah umat. Nah itu masalah kalau itu. Dikasih kesempatan tobat malah tobat. Padahal Allah memberikan kesempatan. Kayak kalau kita ngambil bambu itu loh Pak, bambu yang diambil yang lurus dulu, yang bengkok biarkan siapa tahu bisa lurus. Ternyata nggak lurus, akhirnya juga diambil juga. Jadi memang umatnya Nabi Muhammad beda dengan umat sebelumnya, termasuk Ashabul Aikah, umat Samud, umatnya Nabi Lut, ya, umatnya Nabi Idris, ya, umatnya Nabi Soleh kan dihukum langsung oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW umatnya diberi masa untuk bertobat, dan itu permintaan Nabi. Tapi saking marahnya Nabi itu gak ingat itu, dia mendoakan, mengadab, ya, ingin agar Allah memberikan kecelakaan pada umat, pada kaum yang telah membunuh 70 orang sahabat. Tadi itu berarti gak selesai ini 70 orang sahabat. Karena itulah maka turun ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, tidak ada urusan sedikit pun itu bagimu. Ayyatuba alaihim, apakah Allah menerima taubat mereka, au yu'adzibahum, atau Allah mengadab mereka, fa innahum dzalimun, karena mereka zalim. Jadi kecelakaan atau adab atau ampunan itu bukan urusanmu ya Muhammad. Urusanmu itu cuma berdakwah, mengajak orang untuk baik kepada Islam. Nah kalau itu urusanmu, nggak usah kau minta. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yaghfiru liman yasha, dia akan mengampuni siapapun yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan dia pun akan mengadab siapapun yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi masalah adab itu engkau tidak usah minta, itu bukan urusanmu. Engkau nggak boleh melaknat umat. Tugasmu hanyalah innama antal bala, kamu tugasmu hanya menyampaikan. Sejak ayat ini turun, langsung Nabi menghentikan kunut itu, disebut dengan kunut nazilah.
Jadi nggak ada kunut lagi setelah itu dalam sebuah riwayat. Tapi ternyata setelah itu para sahabat itu ada mempraktekkan doa sholat witir ada kunutnya, ada mempraktekkan sholat subuh ada kunutnya, dan Nabi mendiamkan dalam beberapa riwayat. Juga dilihatkan Rasul pernah membaca doa kunut dalam sholat, meskipun sebagian nilai riwayatnya dhaif. Karena Rasul mengajarkan doa yang baik kunut dan beliau mendiamkan para sahabat mempraktekkan doa kunut tersebut, maka sebagian menganggap bahwa kunut itu ada. Minimal adalah pada sholat witir dan sholat subuh yang ada di riwayatnya itu. Meskipun nanti kita periksa hadisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, doa kunut yang ini beda dengan doa kunut yang dibaca Nabi ketika nazilah. Kalau yang ini diajarkan Nabi kepada Hasan itu adalah Allahumma hdini fi man hadai wa tawallani fi man tawallai dan seterusnya. Itu bukan doa untuk mengajak, tapi doa untuk memberikan minta petunjuk kepada orang yang pantas diberi petunjuk dan seterusnya. Nah, hadis tentang kunut ini ada beberapa, ada 3 paling tidak saya ambil. Pertama adalah dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Redaksinya adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu qanata syahran, beliau kunut 1 bulan, yad'u alaihi tsumma tarakahu. Nabi berdoa untuk kecelakaan mereka, lalu Nabi meninggalkannya. Wa amma fi subhi, maka adapun pada sholat subuh, falam zazal yaqnut, Nabi senantiasa kunut hatta faraqat dunya, hingga Nabi wafat. Jadi hadis ini mengatakan bahwa memang kunut nazilah sudah selesai, yang 5 waktu terus dilakukan, yang isinya melaknat. Tetapi Nabi ternyata masih tetap kunut subuh itu hingga sampai wafat. Dan doa yang lain yang tadi disampaikan kepada Hasan, doanya bukan lagi melaknat, tapi mendoakan seseorang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf, juga riwayat Ad-Daraqutni dan dari jalurnya kitab As-Sunnah, riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf, Al-Bazzar dari kitab Kasful Asar, Ahmad dalam Al-Musnad, atau Hawi dalam Syarah Ma'ani Al-Athar, Al-Hakim dalam Al-Marba'in, Al-Baihaqi juga meriwayatkan darinya dalam kitab As-Sunnah. Jadi di antara kitab ini hanya Ahmad yang muktabar kitabnya. Tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada, Muslim tidak ada, di dalam Sunan Abu Dawud atau Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah tidak ada. Tapi Ahmad ini ada di sini. Salah satu adalah riwayat dari Ahmad dalam Al-Musnad, hadis 162 jilid 3. Nah, dari kitab hadis itu kalau saja ada 9, itu kan nomor 1, 2 Bukhari Muslim. Nomor 3 sampai 6, 3, 4, 5, 6 itu Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Lalu yang ketujuh itu adalah kitab Musnad riwayat Ahmad, baru Al-Muwatta karya Imam Malik, baru Sunan Ad-Darimi. Nah, hadis tadi hanya kitab Ahmad yang meriwayatkan, lainnya adalah kitab-kitab belakangan. Setelah diteliti, adapun Abu Ja'far Ar-Razi namanya Isa bin Mahan Ar-Razi, beliau dilemahkan oleh banyak ulama. Jadi gini Bapak sekalian, hadis itu kan melewati jalur sanad atau transmisi. Penulis hadis itu tidak pernah ketemu Nabi, karena hadis baru dicatat, dibukukan dalam kitab itu 1 abad lebih setelah Nabi wafat. Sehingga melalui jalur sanad namanya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 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 5 sampai 6 jalur baru penulis hadis Bukhari Muslim. Nah, Bukhari Muslim itu pasti sahihnya karena dia punya 20.000 hadis diteliti, yang dipakai hanya 5.000 dalam kitab sahih. Lainnya itu ditulis dalam kitab yang lain, termasuk du'afa, hadis-hadis yang lemah. Maka kalau Bukhari Muslim diakui tingkat kesahihannya. Nah, ternyata ini bukan Bukhari Muslim, ini dari yang lain, ada namanya
Isa bin Mahan Ar-Razi. Dia dilemahkan banyak ulama. Ahmad bin Hanbal berkata tidak kuat dalam hadis. Yahya bin Ma'in berkata menulis hadisnya tapi keliru, padanya terdapat kelemahan. Sebenarnya dia jujur tapi buruk hafalannya. Jadi sebenarnya dia itu baik, cuman secara akhlak, akidahnya dia baik. Cuman memang secara akal dia lemah hafalannya, sering keliru. Nah, saya berkata tidak kuat, maka hadis dia tidak dimasukkan dalam riwayat Nasai. Dia sering sendirian meriwayatkan hadis, riwayat mungkar. Saya tidak suka menjadikan hadisnya sebagai landasan kecuali jika sesuai riwayat yang thiqah. Jadi hadis ini adalah hadis yang lemah. Dia tidak kuat. Karena itu maka di dalam kitab Tahdzib at-Tahdzib itu namanya Rijalul Hadis, para biografi perawi hadis yang bernama Isa bin Mahan Ar-Razi itu dianggap lemah. Kalau hadis itu diriwayatkan nama dia, kok nggak ada jalur yang lain yang sikoh, maka hadis itu adalah lemah. Kalau lemah itu artinya diduga itu bukan dari Nabi. Kalau diduga bukan dari Nabi, berarti Nabi itu tidak meneruskan kunut nazilahnya, mengkhususkan sholat subuh. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, jalur Ismail al-Makki dan Amr bin Ubaid dari Al-Hasan dari Anas. Redaksinya adalah Qanata Rasulullah SAW wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ahsabahu qala Rabi, berarti dengan Ali, hatta faraqahu. Rasul itu kunut, juga Abu Bakar, juga Umar, juga Utsman, dan aku menyangka itu satu lagi yang keempat, mungkin Ali ya, hingga sampai mereka meninggal. Ini lihat dari At-Tahawi dalam Syarah Ma'ad al-Athan, ada Rukutni dalam kitab As-Sunan, Bayati dalam kitab As-Sunan, Ismail bin Muslim al-Makki dan Amr bin Ubaid al-Mu'tazili. Keduanya adalah lemah, hadisnya tidak dapat dijadikan hujjah. Jadi hadis-hadis tentang ini itu dalam kitab-kitab yang ghairu mu'tabar fil hadis, bukan dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Berikut ini adalah ucapan ulama tentang keduanya tadi. Ismail bin Muslim al-Makki disebutkan biografinya dalam Tahdzib. Ahmad bin Hanbal berkata hadisnya mungkar. Mungkar itu adalah orang yang dihindari hadisnya karena dia lemah. Ibnu Ma'in berkata tidak ada apa-apanya, la syai'a lahu, artinya tidak dianggap dia ini. Kalau bahasa Jawa Timurnya orangnya itu buah pek. Buah pek itu apa ya? Nah, pokoknya kalau dia yang datang nggak usah dianggap, gitu ya. Tidak mencatat hadisnya, dia hadisnya lemah dan bercampur. Engkau lebih senang dia atau Amr bin Ubaidi? Belum jawab, keduanya lemah. Hadisnya matruk, ditinggalkan. Ibnu Hibban berkata dia lemah, riwayatnya riwayat mungkar. Dia orang terkenal dan terbolak-balik dalam sanad-sanadnya. Jadi dia itu hafalannya kurang baik. Amr bin Ubaid al-Mu'tazili berkata hadisnya matruk. Dia berdusta atas nama Al-Hasan. Biografinya terdapat dalam kitab Tahdzib at-Tahdzib. Lagi-lagi juga Ismail bin Muslim al-Makki dan sahabat lagi satunya Ubaid Amr bin Ubaidi, ini keduanya adalah lemah. Hadis yang ketiga dari jalur Dinar bin Abdullah pelayan Anas dari Anas, redaksinya begini. Jadi Anas itu bukan pelayan jadi salah. Maula Nabi, sama pelayan kan kurang enak. Maula Nabi itu dulu asalnya dia adalah seorang budak lalu dibebaskan Nabi dan ikut di rumah Nabi untuk membantu Nabi. Mazala Rasulullah SAW yaqutu fi salatis subhi hatta mata. Nabi senantiasa kunut di dalam sholat subuh hingga ia wafat. Riwayat dari Anas bin Malik. Syekh Albani rahimahullah berkata dalam kitab Silsilah Dhaifah, dikeluarkan oleh Al-Khatib dalam kitab kunut yang dia karang. Karena itu dia dikecam oleh Ibnu Jauzi karena dinar oleh hadis. Ibnu Hibban berkata tentangnya, meriwayatkan dari Anas asar-asar palsu tidak layak disebutkan dalam kitab-kitab kecuali jika tujuannya untuk mengoreksi. Jadi riwayat Anas ini adalah riwayat yang lihat nanti dari sisi perawi berikutnya ini ada riwayat yang sering salah. Sejumlah ulama menghukum hadis ini sebagai hadis dhaif, tidak sah dijadikan dalil. Di antara mereka adalah Ibnu
Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan Ibnu Turkumani dalam kitab Ta'liqah Al-Baihaqi, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syafi'i dalam kitab At-Talkhisul Khabir, dan dari kalangan ulama belakangan saya Albani dalam kitab Sijilah Al-Dhaifah. Jadi intinya 3 hadis tadi itu lemah yang menyatakan bahwa Nabi tetap sholat qunut subuh. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di antara para ulama itu ternyata tidak semuanya menghilangkan qunut subuh, karena pada dasarnya qunut itu ada. Karena qunut itu ada dan para sahabat itu ada yang tetap menggunakannya dengan pemahaman mereka masing-masing hingga sampai kepada masa ulama-ulama mazhab. Pertama adalah ulama Hanafiyah. Atau ulama Hanafiyah itu adalah pengikut Hanafi atau Abu Hanifah. Disyariatkan qunut pada sholat witir, tidak disyariatkan qunut pada sholat lainnya. Artinya subuh itu untuk Hanafiyah tidak ada, tapi kalau witir masih ada, kecuali pada saat nawazil, yaitu kaum muslimin tertimpa musibah. Kalau nawazil tidak terbatas pada subuh, maghrib, isya, zuhur, asar semuanya boleh. Artinya secara umum qunut itu boleh dilakukan, tetapi kalau ada musibah atau ada sesuatu yang perlu kita doakan. Hanya khusus untuk Hanafiyah witir masih bisa, meskipun tidak nawazil witir bisa, tapi kalau subuh tidak ada. Sekarang Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada qunut kecuali pada sholat subuh saja, tidak ada qunut pada sholat witir dan sholat-sholat lainnya. Malah Malikiyah itu hanya sholat subuh saja. Maka Malikiyah subuh itu masih ada, ulama Malikiyah. Maka ulama Malikiyah dengan Syafi'iyah ini ketemu. Maka di Mekah itu di sekitar Masjidil Haram itu masih ada banyak ulama-ulama Malikiyah. Di sana pengikut Imam Malik dan Syafi'i itu banyak. Meskipun negara Arab sendiri sebagai madhab negara itu mengikuti Ahmad bin Hanbal atau Hambaliyah. Tapi para sekolah-sekolah madrasah bukan milik negara yang milik umat di sana, banyak madrasah Malikiyah, madrasah Syafi'iyah di sana. Makanya beberapa pemimpin yang ada di Indonesia itu kan ada di madrasah-madrasah bukan yang miliknya negara. Kalau milik negara, misalnya di madrasah Jamiah Madinah Munawwarah, itu madhabnya adalah Hambali. Atau Ummul Qura Mekah itu Hambali, meskipun juga yang dipelajari tentu semuanya, karena madrasah atau kampus kan harus belajar semuanya. Tapi untuk masyarakat itu banyak yang menganut syekh-syekhnya itu Malikiyah dan Syafi'iyah. Nah, di sana itu qunut subuh itu masih biasa saja. Meskipun di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram itu tidak ada qunut subuh. Tapi kalau keluar di masjid-masjid masyarakat itu banyak yang qunut subuh. Itu ya. Kemudian ulama Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa tidak ada qunut dalam sholat witir, kebalikan dari Hanafiyah, kecuali ketika separuh akhir Ramadan saja. Jadi Ramadan akhir itu boleh witir. Dan tidak ada qunut dalam sholat 5 waktu yang lainnya selain pada sholat subuh dalam setiap keadaan, baik kondisi muslim tertimpa musibah atau tidak. Subuh itu tetap qunut dilakukan oleh Syafi'iyah. Jadi di masjid-masjid saudara kita nanti itu yang namanya qunut subuh atau Syafi'iyah. Bapak Ibu misalnya ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei Darussalam, subuh itu pasti pakai qunut karena mereka Syafi'iyah. Saya pernah perjalanan dari Malaysia, dari Kuala Lumpur lewat darat mau ke
Singapura itu kan berhenti untuk sholat subuh itu berhenti di sebuah rest area. Ya subuh itu waktu itu kan saya bawa beberapa mahasiswa di sana. Sampai di sana itu ternyata nggak ada orang ini. Beda lah, akhirnya yang nggak ada orang yang sholat ya kita saja. Lalu saya sholat di Komati, jalan mahasiswa Komat juga dengan beberapa dosen kita sholat. Ternyata saya mendengar itu dapat satu rakaat atau malah pertengahan rakaat pertama itu gujuk-gujuk banyak orang di belakang itu. Padahal ini banyak orang. Saya sudah berpikir karena ini kan di wilayah Syafi'iyah, maka saya kunut apa tidak ini saya. Ya sholat sambil mikir saya, kunut apa tidak. Nanti kalau nggak kunut, mereka menganggap tidak sah, kan gitu. Padahal keyakinan saya tidak kunut. Udah akhirnya saya buat saja semacam kesepakatan dalam hati saya tidak kunut, tetapi rukuk itidal terakhir saya panjangkan. Maksud saya biar kunut sendiri gitu loh. Tapi nggak usah bilang silakan kunut sendiri nggak gitu loh. Nah, saya cuma gini aja. Sudah panjang gitu, mungkin bagi yang mahasiswa mungkin kaget, lama sekali Ustaz tidak rukuk, tidak sujud gitu ya. Nah, biarkan saja, pokoknya saya biarkan agak lama baru sujud. Nah setelah itu baru saya lihat siapa yang paham saya dan tidak kelihatan. Kalau paham berarti dia sholatnya sudah selesai dan sah. Kalau nggak paham pasti dua, dia ulangi sholat atau dia sujud sahwi. Itu nggak paham ini sahwi. Padahal sudah saya beritahukan dalam hati saya, silakan kunut sendiri-sendiri. Jadi tetap saya menghargai mereka silakan kunut. Tetapi memang di dalam Islam sebenarnya tidak harus. Ini kan tambahan. Jadi kalau ada kunut itu silakan ikut, nggak apa-apa. Tidak ada kunut, yang kunut pun tetap sah, tidak ada masalah. Karena ini tambahan. Jadi secara umum sholat itu kan sah tanpa kunut. Kunut itu sebenarnya adalah syariat tambahan. Cuma tambahannya karena apa? Itu berbeda pendapat. Nah, kunut juga berlaku pada selain subuh jika kaum muslimin tertimpa musibah. Jadi dalam hal ini ulama Syafi'iyah dan Malikiyah sama ada kunut subuh. Sekarang Hanabilah tidak disyariatkan kunut pada sholat lainnya kecuali jika ada musibah yang besar selain musibah penyakit. Pada kondisi ini imam atau yang mewakilinya berkunut pada sholat 5 waktu selain sholat Jumat. Sedangkan Imam Ahmad sendiri berpendapat tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi pernah melakukan kunut witir sebelum atau sesudah rukuk. Jadi ulama Hanabilah ini malah sama sekali tidak ada kunut sudah. Dan di HTT itu saya baca Muhammadiyah itu, ketika Nabi sudah dilarang untuk kunut nazilah, untuk mendoakan laknat kepada umat lain, sejak itu Nabi tidak lagi kunut. Maka ajaran kunut sebenarnya sudah tidak ada sejak itu. Karena kita sebagai umat itu saling kasih sayang dan saling berbuat baik. Jadi tidak ada lagi kunut-kunutan. Maka di Muhammadiyah itu anti kunut, berarti ikut Hambali ini. Meskipun tidak mengatakan mengikuti Hambali, karena dalilnya memang tidak ada. Tetapi di masyarakat sebenarnya kita itu bisa saja kalau ada orang kunut tetap kunut. Ya. Dia kunut tetap kunut saja, nggak harus kemudian kita sujud sendiri. Ya. Ada orang itu memang karena nggak tahunya, dia imamnya ngangkat tangan kunut, dia sujud sendiri karena nggak tahu kalau itu dikira Allahu Akbar itu adalah sujud, tapi Allahumma hdini fiman hadait, dia sudah sujud ke bawah sambil ngantuk barangkali karena sholat subuh. Inilah Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan kunut. Jadi kesimpulannya adalah memang ada informasi bahwa kunut yang dibaca Nabi yang kemudian dilarang Allah itu berbeda dengan kunut yang diajarkan kepada sahabat. Jadi kunut yang dibaca Nabi yang dilarang itu kunut nazilah, itu laknat, melaknat, meminta kepada Allah agar Allah mengadab mereka. Padahal mengadab itu bukanlah hak manusia. Mengadab itu hak Allah. Allah dengan ayat tadi bisa mengampuni siapapun yang dikehendaki dan bisa mengadab siapapun yang dikehendaki. Nabi saja nggak punya hak melaknat, apalagi
kita. Kemudian di dalam riwayat itu Nabi mengajarkan kepada Hasan doa kunut. Ada hadisnya, lupa saya cantumkan. Kalau kamu kunut, bacalah Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Jadi doa ini bukan doa melengah, berbeda dengan doa kunut nazilah yang tadi. Karena itulah maka akibatnya para ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian ada yang mempraktekkan tersebut karena kunut doanya berbeda, ya, dengan kunut nazilah. Sebagian tidak, yang ada yang mempraktekkan. Yang mempraktekkan itu ada sekian, ada yang khusus, hanyalah nazilah saja boleh mempraktekkan. Yang kedua bukan nazilah tetapi witir. Yang ketiga enggak witir tapi subuh. Nah, perbedaan ini adalah perbedaan tambahan-tambahan variasi di dalam ibadah. Tetapi ibadah tetapnya tetap sama. Kita umat Islam dimanapun, pokoknya tetap sama. Pokok itu namanya usulnya. Apa itu? Sholatnya kita tetap 5 rakaat, 17 rakaat, 5 waktu, 17 rakaat, ya, dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, maksudnya ya. Sudah begitu tengah-tengahnya ya hampir sama. Bedanya paling bacaan, misalnya ada bacaan Allahumma baik, bacaan Allahu kabiro, ada bacaan ini wajah itu wajahnya. Tiga-tiganya sahih dalam hadis itu ada. Seringkali itu kita berbeda dan saling tidak suka, bahkan membuat masjid baru karena tidak tawuran saja, dan itu tidak masalah. Termasuk yang kunut tidak kunut itu boleh bergantian, nggak apa-apa. Di Jawa Timur itu dulu itu perbedaan begini membuat masjid baru. Jadi karena cocok sudah kita buat masjid baru. Akhirnya masjidnya itu 2 berdekatan, saling nanti saling keras-kerasan mic karena berdekatan. Tapi sekarang sudah tidak. Saya pernah ceramah subuh pagi itu di Masjid Agung Ngawi. Kalau kemarin saya dari Nganjuk akan kemarin. Masjid Agung Ngawi itu. Saya tanya pada pengurusnya, kok Muhammadiyah pakai Masjid Agung Ngawi? Kok bisa? Saya bilang, iya Pak, di sini kita gantian. Oh bagus, saya bilang. Jadi ada imam kayak Paciran itu juga Masjid Taqwa itu juga Muhammadiyah gantian. Kalau kebetulan yang jadi imamnya pas NU ya pakai kuno. Jamaah semua itu kuno nggak apa-apa. Pas Muhammadiyah ya nggak pakai kuno. Waktu saya pengajian di sana kan jadi imam nggak pakai kuno. Saya tanya jamaahnya kok banyak, ini semuanya nggak dari banyak orang. Begini meskipun kita bagi-bagi, memang kadang-kadang ya ada yang tidak enak juga. Jadi kalau pas waktunya Muhammadiyah datang semua. Waktunya NU yang datang semua. Tetap ada begitu Pak. Ya nanti dijelaskan lah. Kalau bisa kita menyatu. Gini ini nggak terlalu penting untuk diperdebatkan. Tapi perlu dibahas agar orang tahu. Jadi para ulama madhab itu ternyata memang tadi mempraktekkan. Silahkan perbedaan saat ini hanyalah pilihan sesuai dengan pengakuannya terhadap hadis dan madhab. Cuma memang pilihan-pilihan itu adalah kecocokan. Makanya seorang beragama itu kan seperti kita masuk di dalam rumah makan Padang. Ya silakan memilih menu yang ada di situ. Banyak menu sekarang itu ya. Yang suka rendang, ambil rendang. Gak usah menghina yang suka ayam. Masa rumah Padang mengambil ayam? Ya kenapa emangnya? Ya kan yang asli Padang yang rendang. Ya terserah dia. Masa ngambil lele aja boleh kok. Apalagi ngambil ayam. Jadi kita nggak usah menghina satu sama lain sesuai dengan masing-masing keyakinan. Karena itulah maka ketika kita sholat dimanapun, kunut subuh sekarang sudah tidak ada lagi masalah. Kalau imamnya tidak kunut subuh, makmum tetap tidak kunut nggak apa-apa. Tapi kalau nanti imamnya kunut, maka makmum ikut kunut juga nggak apa-apa. Jadi dibuat nyaman saja, karena kita berjamaah. Lalu boleh nggak kunut ngangkat tangan ketika kunut? Jadi tidak ada satu riwayat pun tentang kunut itu ngangkat tangan
tidak. Mulutnya sendiri aja hadisnya terbatas, ada dan tidak saja, apalagi angkat tangan. Tetapi hukum angkat tangan itu pernah terjadi dalam doa pada masa Nabi. Beda-beda. Nabi ketika doa, ketika khutbah Jumat, Nabi tidak angkat tangan, tetapi justru malah pakai jari. Tapi ketika istisqa, Nabi itu angkat tangan hingga ketiaknya terlihat. Berarti kan beda-beda. Kalau doa biasa, Nabi juga angkat tangan pernah, dalam hadis juga tidak. Karena itu maka doa kunut pun sama. Bisa angkat tangan, bisa tidak perlu diperdebatkan. Yang suka angkat tangan, yang tidak biasa, mau seberapa, segini juga nggak apa-apa. Nah itu ya. Kemudian pakai amin atau tidak, karena mengganggu ya. Amin karena di sholat ya sifatnya pelan-pelan saja. Saya kira itu kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Ini materinya nanti biar dibagikan. Ini ada WA group yang ada. Kalau ada kemarin sudah saya sampaikan juga biar dibaca dan kalau ada hal bisa ditanyakan. Masih ada 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.